Kegagalan Nah, mengambil hikmah, jadi kita ngambil sedangkan hikmah. kesuksesan adalah hasil dari sebuah hasil kegagalan tadi. Iya, hasil dari sebuah proses. Nah, Hasil sebuah dari proses itu ya di dalamnya itu ada kegagalan, ada jatuh Oh, bangun, ya kadang iya. stres, frustasi dan sebagainya. Dulu kan sempat bisnis jualan apa? Nasi uduk. Bukan. Kita buat konten ini untuk mengupload konten kita YouTube, Iya, istilahnya. Pada dasarnya bahwa ketika dia melihat sesuatu yang bernilai tinggi, nilai seperti tinggi. mungkin Atta Halilintar, Iya, terus Baim Wong. Aduh, saya juga pengen menjadi YouTuber karena penghasilannya banyak. tinggi, Iya. banyak, gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bang Din XL Channel. Baiklah teman-teman, kali ini saya ngobrol dengan Mas Ainul. Bagaimana caranya menjadi seorang sukses? Bagaimana caranya kita berpikir untuk berkarir sampai mungkin bisnis. Orang miskin minjam uang untuk bayar utang, sedangkan orang yang kaya minjam uang untuk bisnis. Ya. Lantas ketika kita mau bisnis, apakah kita harus minjam juga? Atau ada solusi lain? Setiap orang itu kan memiliki cara berpikir yang berbeda ya. Nah, ya contohnya itu tadi. Ya, ada yang memang punya jadi begini, ada orang buka usaha, kalau di lapangan itu orang buka usaha itu memang punya jalan ya berbisnis itu. Ya, dengan cara berbisnis, kemudian untuk mengembangkan bisnisnya itu kan harus kadang ya butuh modal ya, itu butuh modal. Nah, ada yang pada saat itu memang tidak punya sama sekali gitu ya, mau modal dari mana gitu untuk mengembangkan bisnis ini. Ya. Nah, ini saya mungkin berbicara secara umum dulu ya. Dan kebanyakan yang bukan ngambil ya, meminjam uang dari bank untuk mengembangkan bisnisnya seperti itu, bisnisnya. Jadi, tetapi, nah ketika usaha itu dibuka, nah dalam perjalanannya itu kan beda-beda, ya. Tidak langsung, maksudnya ketika uang itu dipinjam, kemudian dia buka usaha, wah bisnisnya langsung Sukses gitu. sukses. Nah, belum tentu gitu ya. Dan memang di lapangan itu faktanya itu ya seperti itu. Ya, bahkan ada yang memang ketika perjalanan ya uang itu digunakan, tahu-tahu bisnisnya tuh nggak berkembang, bahkan ya redup dan lain sebagainya. Ya. Nah kemudian ada yang ya berkembang, perjalanan tiba-tiba jatuh. Nah, dan itu kan Kayak waktu pasti, corona, iya, COVID-19. itu kan pasti akan memberi dampak ke psikis itu. Ya mungkin mental ada gitu. mental juga, ada yang mentalnya down langsung, ada yang ya mungkin mau merasa sudah nggak mampu lagi, putus asa dan sebagainya. Karena memang mungkin belum kuat untuk menghadapi Iya, down itu ya. iya. Karena memang ketika kita berbisnis itu kan mentalnya harus kuat gitu. Karena begini, ketika orang mengambil langkah untuk berbisnis, artinya itu dia tuh sudah siap gitu. Artinya siap menerima segala risiko yang dialami nanti. Ya paling banyak itu ya bangkrut itu. Ketika kita mau membangun sebuah bisnis, itu harus kuatkan mental. Dan juga kan kebanyakan menghadapi pas waktu bisnisnya itu, apakah dia gagal atau enggak. Tapi kebanyakan gagal yang saya lihat di video, baca-baca di sosmed, itu kan kebanyakan gagal. Apakah sebuah kegagalan ini bisa mencapai kesuksesan? Semua itu kembali kepada bagaimana kita punya sudut pandang gitu ya terhadap kegagalan itu. Kan setiap orang itu kan berbeda ya. Maksudnya begini, ketika dia gagal, ada orang yang beranggapan bahwa kegagalan itu adalah hal yang terburuk, mungkin pokoknya yang namanya gagal itu adalah negatif. Negatif. Nah, kalau kita
punya pandangan negatif terhadap sebuah kegagalan, maka sampai kapanpun ya yang pertama ya kita nggak bakalan bisa untuk mencapai ke sana gitu. Sehingga hal-hal seperti itu membuat kita ya kadang ya putus asa karena gagal itu. Tapi kalau seperti itu tadi kita beranggapan bahwa kegagalan itu adalah sebuah batu loncatan untuk mencapai kesuksesan, artinya berpikir positif, kegagalan itu adalah batu loncatan, maka insya Allah ya bagaimanapun dia bisa akan mencapai. Mungkin kesuksesan yang tertunda ya, kayak kita belajar gitu ya. Iya. Kegagalan itu ya kita ngambil apa ya, sebuah pelajaran. Ya, misalnya begini, kamu kalau mau mengerjakan soal matematika, ya itu kadang ya nggak harus langsung menemukan hasilnya. Rumusnya sudah benar, tapi ketika di tengah jalan, ternyata hasilnya salah. Berarti kamu harus bongkar lagi dari awal, kerjakan lagi. Ya, kamu cari tahu di mana celahnya, di mana kekurangannya. Ya mungkin sama dengan kehidupan kita sehari-hari, apalagi menjalankan sebuah bisnis. Ketika kita gagal dalam membangun sebuah bisnis, maka kita harus cari tahu, belajar di mana celahnya gitu ya. Meskipun Gimana? gagal itu harus belajar gitu Iya, ya. itu kan harus ya kegagalan itu kan membuat kita tuh menjadi dewasa, menjadi kita lebih kuat lagi. Kemudian dengan hikmah dari sebuah kegagalan itu ya kita terus belajar. Nah, karena semua orang itu eh, orang berbisnis itu kalau hanya mengambil di zona nyaman, maka dia nggak bisa. Zona nyaman itu contohnya dia gagal ya sudah lah, saya nggak mau usaha lagi. Oh, Iya, cepat putus iya, asa coba gitu ya. putus asa. Iya. Ya sudahlah, saya nggak mau berusaha lagi karena ya memang mau bagaimana saya sudah gagal kayak gini, ya sudah nggak mau ngelanjutin. Tapi ketika dia tanamkan apa karakter, ya, jiwa semacam ya apa ya mental baja, mental yang kuat, ya, kemudian dia tuh selalu berpikir positif, punya pandangan jauh ke depan, Iya. ya bagaimanapun apa ya kegagalan atau ujian yang berat dia tetap bangkit, dia tetap berusaha untuk apa melangkah, dia tetap punya komitmen ya mau mau tidak mau saya harus apa, bisa. Ketika kita niatnya mencari pendidikan untuk semata-mata bekerja, kan perspektif orang berbeda-beda. Saya harus kuliah karena setelah kuliah saya nanti akan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, Iya, seperti iya, itu. Apakah itu dinamakan sukses juga? Saya sekolah untuk mendapatkan pekerjaan, bukan iya, semata-mata untuk mendapatkan ilmu. iya. Ya mungkin pandangan seperti itu kalau menurut saya tuh ya janganlah gitu. Kalau kita belajar untuk mencari kerja, maka itu saya rasa terlalu sempit gitu. Jadi ya contohnya gini ya, kadang itu orang tuh seperti gini. Misalnya ya, ada orang itu mau kuliah, tapi kadang itu bingung gitu ya. Iya, Bingung, bingung gak ada uang ya gitu ya. ya bingung kan bingung apa, ini mau ngambil jurusan apa, nanti kerjaannya kayak gimana, gimana nanti Oh. saya bekerja. Menurut saya sebenarnya hal seperti itu ya nggak terlalu dipermasalahkan, maksudnya dibuat jadi bingung, jadi masalah. Iya. Sebenarnya hal yang paling penting itu ya kita tuh seharusnya tuh fokus dengan apa yang menjadi apa kelebihan kita sendiri. Misalnya saya mau ngambil jurusan teknik, jurusan apa, ya sudah. Nah, ketika kita mengambil jurusan itu, Iya. satu jurusan itu, maka tugas kita itu adalah fokus. Jangan memikirkan nanti saya kerja apa, nggak usah. Yang penting kita Fokus fokus belajar dulu. fokus belajar. Iya, belajar nyari ilmu sebanyak-banyaknya. Iya. Masalah nanti saya kerja apa dan lain sebagainya, ya insya Allah pasti ada lah. Yang penting kita tuh ya fokus belajar. Jangan mikir nanti saya kerja apa gitu. Iya, Nah, iya. terus belajar dulu jurusan yang sudah kita ambil, ya tekuni, kita belajar ya. Kalau kita terlalu dirundungi dengan kebingungan, ya selama 3 tahun, berapa tahun kita aduh bingung. Akhirnya tidak konsisten nanti. Iya. Nah, ketika sudah mau lulus, mau kerja apa,
ilmu juga nggak punya. Iya. Kenapa? Ya bingung terus itu. Di ya kayak bimbang dan lain sebagainya. Coba mungkin kamu fokus belajar, 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 terus belajar, komitmen, konsisten. Jadi yang niat kita itu paling pertama itu nyari ilmu, bukan nyari pekerjaan. Iya. Ya, kalau kita hanya niat untuk nyari pekerjaan itu kadang belum tentu juga kita dapat Iya. gitu. Berarti berubah Ya, mindset di iya. situnya ya. Kalau kita memang benar-benar nyari ilmu, fokus, konsisten, insya Allah pekerjaan itu pun kita dapat. Coba istilahnya, misalnya entah itu kuliah atau SMA ya, ya dalam 3 tahun jangka waktu 3 tahun itu coba mungkin fokuskan lebih konsisten. Wes, kalau istilahnya mau belajar ya sudah sekalian capek gitu, belajar terus, belajar Iya. terus. Tapi ada juga yang setelah lulus kuliah bekerja sebagai pebisnis. Formalitas kayak menjadi guru seumpamanya atau kantoran. Nah, tapi dia tetap bekerja di situ, sampingannya adalah bisnis. Hal seperti itu memang banyak. Yang penting apa ya? Kita pintar untuk mengatur waktu gitu ya. Karena ini pekerjaan istilahnya pekerjaan ganda ya gitu Iya. ya. Di sisi lain kita punya kesibukan entah di sekolah atau apa, di sisi lain kita juga punya kesibukan bisnis. Sebenarnya hal seperti itu sah-sah saja, tidak ada yang Nggak apa ya, masalah nggak ya. masalah sih, nggak apa-apa. Justru itu mungkin lebih bagus gitu. Tapi yang penting kita tuh bisa mengatur waktu dengan baik, biar apa ya, tidak mengganggu Mengganggu satu ya. dengan yang lainnya gitu. Mas Ainul bisnis apa sekarang? Kan di Flores ya, jadi banyak empang gitu Iya, memang ada sih rencana untuk untuk berbisnis. Ya, bisnis. dulu kan sempat bisnis jualan apa? Nasi uduk. Bukan, sabun ya, sabun Iya. pembersih. Nah, Oh, gitu. oh pernah juga. Untuk Iya, pembersih apa itu? Toilet. iya pembersih lantai dan lain Iya. sebagainya. Ya. Tapi setelah itu ya apa? Ya nggak berjalan lagi. Nah, rencananya ya mau bisnis yang lainnya gitu. Iya. Contohnya ya entah itu perkakas, perabot dan lain sebagainya. Ya, Mm-mm. sekarang sih masih mengawali. Berkarir untuk masa depan anak, Iya, iya, istri. iya. Tapi kita jangan sampai berpikir serba instan gitu. Iya. Itu kan enggak Kadang kan nggak bisa. berbeda, Mas Iya, Ainul ya. iya. Berbeda. Saya harus bisnis ini nanti. Ketika saya bisnis ini, saya akan sukses gitu Tidak kan. Enggak, semudah itu gitu ya. tidak semudah yang Nah, kita pikirkan gitu iya, ya. tidak semudah antara apa yang kita rencanakan dengan fakta di lapangan itu sangat berbeda. Jauh berbeda. Iya, berbeda. Yang kita pikirkan itu mungkin terlalu mudah. Oh, Nah, tapi terlalu sulit ketika kita menjalankan. paham. Nah, Seperti gitu. kita buat konten ini untuk mengupload konten kita YouTube, nah Iya, istilahnya. Pada dasarnya bahwa ketika dia melihat sesuatu yang bernilai tinggi, nilai tinggi. seperti mungkin Atta Halilintar, Iya, terus Baim Wong. Aduh, saya juga pengen menjadi YouTuber karena penghasilannya banyak. tinggi, Iya, banyak, gitu kan? hasilnya banyak. Ah, Iya. Apa yang sudah menjadi langkah kita atau keputusan yang kita ambil, ya mungkin ya fokus gitu ya, kuncinya di fokus. fokusnya Iya, konsisten iya gitu ya. konsisten. Iya, Mungkin kalau kita melihat para YouTuber yang sudah besar dan lain sebagainya, kita tidak melihat yang suksesnya gitu ya, yang jadinya. iya, Oh dia tuh subscribernya banyak, dapat uang banyak. Tapi kita juga tahu prosesnya, maksudnya apakah dia itu langsung instan seperti saya yakin tidak. Pasti iya. di belakangnya itu harus butuh usaha, ya memang Sayangnya harus. proses gitu ya. Iya. Jadi kemudian cintai apa yang menjadi kamu senang, apa menjadi hobi, apa kalau itu memang Kesenangan. hobi ya cintai. Nah, jadi istilahnya gini, kalau kalau mau jadi YouTuber dan lain sebagainya, ya meskipun saya juga belum banyak seperti itu ya. Kalau memang kamu mau jadi entah itu YouTuber, jadi profesional dan lain sebagainya, ya cintai apa yang sudah kamu lakukan itu. Jangan berpikir nanti uangnya berapa. Iya. Nah, jangan mikir nanti uangnya masuk pemasukan berapa.
Karena begini, atau nanti subscribernya saya berapa, oh enggak naik. Karena begini, kalau yang kita pikirkan itu adalah hasilnya berapa, uang berapa, nah itu yang menjadi apa, yang membuat kita jadi tidak semangat lagi, itu adalah ketika kita sudah upload, ngecek, tuh ternyata uangnya nggak naik-naik, subscribernya nggak naik. Nah, Iya. itu membuat kita tuh malas gitu. Heeh. Terus nggak Bahkan nanti putus asa. iya, kayak sudahlah, nggak naik-naik, nggak mau lagi sih. Tapi kalau mungkin berbeda sekali kalau memang kita senang, kita cinta dengan apa pekerjaan itu. Masalah nanti naik apa enggak, tapi kita kalau konsisten Konsisten. upload terus. Yang penting senangin dulu ya. Iya, senengin dulu. Jadi ngobrol kayak gini kan memang senang. Ini Mas Anel kita podcast alami, ngobrol santai untuk beberapa tahun kemudian kita nonton lagi, itu kan menjadi sebuah kenangan. Berarti intinya gitu teman-teman, ketika kita pengen bisnis apapun dan juga pengen menjadi seorang content creator, YouTuber mungkin, atau TikTokers, terus selebgram dan lain sebagainya, itu harus senangi dulu Mas Anil. Senangi dulu apa yang menjadi keinginan kamu gitu. Ketika kamu senangi podcast seperti ini, lanjutkan. Itu yang konsisten ya istilahnya. Tidak perlu kamu mikirkan hasil berapa. Kayak tadi sekolah kan ngapain saya mikirkan untuk pekerjaan. Harus tahu prosesnya. Misalnya setiap orang kalau mau kerja itu kan harus punya ilmu juga gitu ya. Ada prosedurnya lah. Ada prosedurnya. Kalau nggak punya ilmu ya nggak mungkin gitu ya. Ya. Kemudian di sisi lain itu juga punya pengalaman juga. Ya, pengalaman itu ya itu tadi. Misalnya kamu mau bisnis, ya maka pengalaman kamu itu jatuh bangun itu pasti ada. Itu pengalaman. Semua orang pasti ada. Sehingga kamu orang bangkrut, kadang stres, kadang ya orang menangis, frustasi, itu proses pengalaman. Sehingga kamu nanti semakin tahu gini-gini. Akhirnya kamu bisa memperbaiki, sudah tahu caranya, ya sudah nanti akan sedikit demi sedikit akan memperbaiki terus. Bisnis kan ada dua yang kita harus persiapkan diri, yaitu kegagalan dan kesuksesan. Nah, ketika kita bisnis, kita mengambil kegagalan dan juga mungkin kesuksesan. Kesuksesan itu ya mungkin bonus ya. Kesuksesan bonus. Yang penting kamu berusaha. Kita belajar dari sebuah kegagalan itu ya bukan, yang penting jangan pernah berpikir kegagalan itu adalah hal selamanya buruk gitu. Nah, itu adalah hanya proses saja. Nah, proses untuk melatih mental kita, proses untuk bagaimana kita tuh bangun, jatuh bangun. Yang penting berapa kali kita bangun. Kemudian kegagalan itu membuat kita juga semakin kuat, yang bermental baja. Biar ketika kita mau menjalankan, nah kita sudah tahu semuanya, oh jalannya seperti ini. Karena kita punya banyak pengalaman di belakang gitu. Itu yang kesuksesan. Sedangkan kegagalan. Ya, itu kegagalan. Oh, gitu. Kegagalan. Jadi kita ngambil hikmah gitu ya. Kegagalan mengambil hikmah, sedangkan kesuksesan adalah hasil dari sebuah kegagalan tadi. Iya, hasil dari sebuah proses. Proses itu ya di dalamnya itu ada kegagalan, ada jatuh bangun, ya kadang stres, frustasi dan sebagainya. Ya, tapi karena kita tuh bermental baja, punya mental yang kuat, ya nanti akan ketemulah sampai yang apa yang menjadi keinginan kita. Hal yang paling penting itu ya dalam usaha itu ya jangan sampai setengah-setengah gitu. Jangan sampai setengah-setengah. Berarti intinya harus sabar lah. Iya, sabar. Seperti itu. Iya. Ketika kita gagal berarti ambil hikmahnya. Kalau ketika kita sukses itu adalah bonus dari apa yang kita usahakan. Iya, menjadi proses itu. Gak sampai puas di situ. Misalnya, jangan sampai pas, tapi kita tetap terus belajar. Oh, berarti kalau sampai kita merasa puas, apakah nanti akan merasa sombong kita gitu? Iya, tentu itu sangat tipis ya. Yang penting jangan sampai ketika sudah naik ke atas, justru hal yang membuat kita istilahnya bisa hancur dan lain sebagainya itu karena mungkin sifat sombong. Iya. Berarti jauhi dari sifat sombong. Ya tetap
ya mungkin rendah hati atau tetap konsisten ya. Jadi Iya. seperti itu. Jangan sampai lupa ketika kita sudah sukses, lupa apa teman, terus Iya, keluarga, pasti di belakang itu ada orang yang mungkin berharga dalam hidup kita, berharga. yang mungkin Benar. membantu kita, memberi arahan. Nah, Arahan. itu karena memang ya namanya bisnis itu bukan menyendiri ya. Kalau bisnis kalau sendiri ya mungkin kita nggak bisa. Harus istilahnya kita juga butuh orang lain. Saya kasih contoh, mungkin kamu bangun bisnis tentang kuliner. Ya kita kan butuh karyawan gitu. Iya, Ya saling butuh gitu. saling butuh. Ya selama itu hal yang memberikan manfaat untuk banyak orang, pasti insya Allah banyak yang dukung, banyak Iya. yang senang gitu. Hidup ini tujuannya kan untuk memberikan manfaat untuk orang lain Iya, ya. memberikan manfaat untuk orang lain. Itu salah satunya gitu. Salah satunya. Itu kan luar biasa itu kalau Iya. kita bisa memberi manfaat kepada orang lain, itu satu hal yang sangat luar biasa. Jiwa-jiwa sosial lah. Tapi jangan sampai Putus ketika asa. kita mengatakan saya sudah nggak bisa. Nah, berarti itu kegagalan sesungguhnya. Karena perkataan adalah doa gitu. Iya, apa yang kita ucapkan itu ya mungkin itu bagian dari doa. Bagian dari doa. Dan yang kita ucapkan itu akan ya sangat mempengaruhi mindset kita, sangat mempengaruhi tindakan kita. Nah, contohnya mungkin saya bilang ya sudahlah, saya nggak mau melanjutkan lagi. Itu mungkin ya ucapan ya, tetapi nanti efeknya kesehari-harian ya sudah, kita nggak mau lagi sudah ya. Karena kan sudah Ya, memikirkan putus saya kan asa, ngeluh, ya sudah. nggak Ya mau nggak lanjut bisa. gitu. Pasti ya nanti muncul ya sifat-sifat buruk yang lainnya, entah itu malas dan lain sebagainya. Nggak ngambil di zona yang nyaman saja dan lain sebagainya. Ya seperti itu. Ya mungkin boleh kita berpikir seperti itu tadi ya. Ya sudah lama nggak konten, ya mungkin karena kesibukan. Bukan berarti mau stop, Iya enggak, mau stop, bukan. bukan. Ketika kita mengatakan saya sudah nggak bisa, saya sudah nggak mau lagi, saya ya mungkin itu yang menjadi Hambatan. kegagalan sesungguhnya gitu. Karena sebelum kita melangkah lebih jauh, kita sudah membatasi diri kita untuk mau melangkah gitu ya. Saya membatasi. Ucapan seperti itu kan membatasi. Saya nggak mau melanjutkan. Itu yang seolah-olah kita bukan seolah-olah, memang kita membatasi diri kita. Tapi kalau ada, ya saya pasti bisa. Nah, pasti nanti ada jalan. Nah, Kayak saya kan bertahun-tahun ini kan mengikuti jejak Mas Ainul. Mas Ainul sudah YouTube-nya lumayan rame. Nah, terus dan juga YouTube-nya Mas Ainul gitu. sudah dimonetisasi. Iya. Saya kan sempat itu berpikir, kok hebat Mas Ainul sudah dimonetisasi, sedangkan saya belum. Makanya saya berpikir saya bisa. Coba-coba iya, ternyata bisa, alhamdulillah sampai detik ini pun bisa. mungkin bisa dikatakan Mas Ainul kalah saing iya, dengan saya. Gitu ya. Iya, Tapi iya. bukan sombong. Iya, Enggak. betul. Mungkin apa sih yang pengen disampaikan kepada siapa aja yang nonton, Oh ya. terutama mungkin tentang apa yang kita bicarakan bisnis. Oh ya. Baik, sahabat sekalian, jadi mungkin ketika kita mau mulai sesuatu ya dengan niat kita yang yang tulus gitu ya, benar-benar ya, maksudnya ketika keputusan itu kita ambil, maka disitulah menunjukkan bahwa artinya kita ini sudah siap untuk menerima segala konsekuensi maupun risiko yang nantinya kita hadapi. Ya mungkin di dalam perjalanan, ya entah itu berkarir, bisnis, pasti ada hambatan, dan pasti ada tantangan, dan pasti ada jatuh bangun yang membuat kita ya entah itu stres, frustasi, dan bahkan berpikir nggak mau melanjutkan lagi, dan lain sebagainya. Tapi percayalah bahwa semua itu adalah proses, salah satu batu loncatan untuk mencapai sebuah ya entah itu kesuksesan apa yang kita inginkan nanti. Jadi hal yang paling penting itu bukan berapa kali kita jatuh, tapi berapa kali kita mau bangkit dan mau berusaha. Berdiri tegak untuk melawan segala kegagalan atau konsekuensi yang kita hadapi nanti. Dan yang paling penting adalah tetap konsisten, jangan lupa berdoa bahwa setiap langkah yang kita
ambil, ya itu kalau tanpa didasari doa itu juga apa ya, itu ya harus doa lah pokoknya, harus banyak berdoa. Ya. Tetap konsisten dan semangat. Ya mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan cita-cita kita akan tercapai, dan belajarlah dari sebuah kegagalan, belajarlah dari sebuah eh, penderitaan dan lain sebagainya, dan itu adalah bagian dari proses untuk mencapai kesuksesan. Tuh. Sebagian motivator mengatakan success is my right, gitu kan. Sukses adalah hak saya. Nah, kalau hak saya berarti bukan cuma saya yang bisa sukses, tapi orang lain juga. Gitu. Semua orang bisa sukses. Bisa, jadi harus yakin ya. Iya, harus yakin. Kalau usul fikih mengatakan bahwa al yakinu la yuzalu bisyaki. Ketika kita sudah yakin, keraguan akan terhindar dari kita, gitu ya. Seperti itu. Ya udah, terima kasih Mas Ainul kesempatannya sudah meluangkan waktu untuk podcast Alami bersama saya Bang Din XL. Ya cukup sekian video dari kami, semoga bermanfaat dan juga terhibur untuk kalian semua. Salam Bang Din XL Channel. Dukung channel saya dengan cara klik tombol merah di bawah, subscribe, like, dan komen. Terima kasih, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyik.